Baik Bapak Ibu, izinkan hari ini saya menyampaikan sebagian daripada prinsip kebenaran firman Tuhan dengan judul kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Nah, minggu lalu puji Tuhan kita merayakan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar kebebasan. Tetapi justru kemerdekaan adalah sebuah tanggung jawab untuk kita kelola dengan baik. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih benar, bangsa yang lebih hebat, bahkan bangsa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka itu mari kita terus berdoa bagi bangsa ini. Amin. Bapak Ibu, biarlah bangsa ini terus ada di dalam tuntunan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sekarang sedang bergerak menjamah setiap jiwa-jiwa dan penuaian sedang terjadi besar-besaran. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa oleh karena kasih anugerah dan karunia Tuhan Yesus. Amin. Nah, tetapi kemerdekaan kita bukan berarti setelah itu oh ya sudah hidup kita sebebas-bebasnya aja, seenak-enak aja. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Saya percaya justru waktu kita menyadari ada sebuah anugerah yang besar, kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita mau terus belajar untuk mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan benar, sampai kita mendapatkan kemenangan yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, untuk kita bertanggung jawab, untuk kita dapat mengelola kemerdekaan kita, maka perlu yang namanya komitmen. Perlu yang namanya kesungguhan hati. Saya mau setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan saya. Saya mau tetap setia untuk tetap berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin saya sempat salah, sekalipun saya mungkin sempat gagal, sekalipun mungkin saya sempat salah mengambil keputusan, tapi saya mau terus belajar untuk mengarahkan hati dan hidup saya untuk terus ada di dalam tuntunan daripada Tuhan Yesus. Itulah kesungguhan hati. Dan ini janji Tuhan kepada orang-orang yang mau bersungguh hati. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Biarlah melalui firman menjadi iman, iman menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan melimpahkan segala yang baik. Sekalipun mungkin saat ini doa kita belum dijawab, pengharapan kita belum terwujud, keinginan kita belum jadi, tapi biarlah kita tetap bersungguh hati karena kita percaya di balik segala sesuatunya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di dalam sebuah pertemuan doa, satu kali ada sesuatu yang Tuhan ajarkan ke dalam hati saya dan ini sangat baik sekali berbicara tentang hadirat Tuhan. Nah, kita percaya dalam hidup kita selalu perlu tuntunan Tuhan. Kita selalu perlu kehadiran Tuhan. Maka itu kalau kita ingat gereja kita itu selalu mengedepankan 3 hal. Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa 3 hal itu? Tahu nggak Bapak Ibu? Mengedepankan 3 hal. Yang pertama adalah pengurapan. Yang kedua adalah hadirat Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahasa roh atau berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa? Pengurapan. Setiap pagi kita minta pengurapan daripada Tuhan. Amin. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan yang kedua, hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan terus menuntun setiap kita, menyertai kita. Dan yang ketiga, biarlah kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk kita dapat menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu kehadiran Tuhan. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Nah, di sini ada berapa orang Bapak Ibu? Lebih daripada 2-3
orang. Berarti percayakah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini? Amin. Yang lebih luar biasa lagi, firman Tuhan katakan begini, tidak tahukah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Berarti sebetulnya dimanapun kita berada, di sana ada hadirat Allah. Amin. Ada hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan Tuhan dan merasakan Allah bekerja dalam kehidupan kita, tergantung apakah kita mau mengutamakan Tuhan yang menjadi kepala dalam hidup ini. Nah, satu kali saya dapat kabar dari rekan saya. Nah, rekan saya cerita, jadi di tempat dia melayani ada 2 orang pengerja yang ribut. Nah, ribut, mereka di grup pengerja, mereka saling jadi diawali dari perselisihan, ada sesuatu perbedaan pendapat, dan akhirnya mereka jadi tempur sendiri di grup itu dengan lempar-lempar ayat, Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya, karena kan pengerja pelayan Tuhan, jadi ributnya juga lemparnya ayat firman begitu ya. Nah, apa sih yang membuat mereka ribut begitu ya? Apa sih yang membuat mereka berselisih? Karena ada satu orang bilang begini, tadi di ibadah saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Ini gara-gara, nah yang disalahkan adalah pemusiknya. Ini gara-gara pemusiknya kurang naik, katanya begitu ya. Kurang naik, jadi hadirat Tuhan kurang kuat. Dia bilang begitu. Nah, lalu satu orang lagi bilang begini, nah lalu kamu maunya bagaimana? Ya gak tahu bagaimana caranya, kasih tahu tim musiknya supaya sungguh-sungguh benar-benar sehingga hadirat Tuhan begitu kuat, begitu. Nah, waktu rekan saya ngomong seperti itu, saya juga akhirnya menjadi ya obrolan kita lah ya. Saya bilang begini, sebetulnya patokannya hadirat Tuhan kuat atau tidak kuat itu bagaimana sih? Sebetulnya kalau kita mau bilang hadirat Tuhan itu kental atau tidak kental itu bagaimana sih begitu ya? Apakah suasananya harus merinding dulu baru kita bilang oh hadirat Tuhan begitu kuat? Nah, saya pernah satu kali di televisi ada sebuah konser musik sekuler, dan itu yang hadir itu ribuan orang, wah banyak sekali karena ini tim musik yang sudah sangat lama, grup band yang sudah sangat lama dan banyak orang yang datang. Nah, kemudian diwawancara nih orang-orang yang datang, bagaimana? Apa perasaan kamu? Wah, waktu pertama kali musik itu mengalun, wah saya merasa merinding. Wah, apakah berarti di konser itu ada hadirat Tuhan? Ini bukan memuji Tuhan loh, ini konser sekuler, begitu ya. Atau apa harus menggigil dulu, baru kita bilang, oh hadirat Tuhan kuat. Harus menggigil dulu, begitu ya. Nah, kalau mau menggigil Bapak Ibu ya, biasa kita pertemuan pengerja kan di Aruna ya. Nah, saya biasanya ada di depan karena saya menyalami yang hadir. Dan kemudian gak berapa lama suka ada beberapa orang yang keluar dari ruang ibadah sambil menggigil dan bilang begini, aduh AC-nya dingin banget begitu ya. Dan kemudian saya mau ke toilet dulu, dia pergi ke toilet. Nah, apa karena menggigil? Itu hadirat Tuhan. Kalau gitu udah aja AC-nya ditinggiin aja, direndahin aja begitu ya. Supaya apa? Supaya semua merasa menggigil, jadi merasakan hadirat Tuhan. Jadi bagaimana untuk merasakan apakah hadirat Tuhan kuat atau tidak kuat? Apa patokannya? Nah, saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dia bersaksi. Jadi waktu dia sedang melayani, dia sedang mengajar di sebuah pertemuan. Nah, dia merasa terganggu sekali dengan sepasang suami istri yang duduk di depan. Kenapa? Karena dia lihat selama dia mengajar suaminya itu tidur. Sedangkan istrinya yang semangat begitu ya. Nah, dia terganggu sekali. Tapi ya sudahlah, dia tetap mengajar sambil dia berpikir kalau mau tidur jangan duduk di depan. Kalau mau tidur duduknya di belakang. Kalau duduk di depan kan jadi kelihatan, jadi nggak enak, mengganggu begitu ya. Ya udahlah, dia akhirnya lihat istrinya aja, istrinya kan semangat, amin, iya begitu ya. Wah, jadi dia oke lah, jadi dia lihat istrinya,
Kalau dia lihat suaminya lagi, aduh dia mau getok suaminya begitu ya. Kesel gitu, kenapa harus tidur? Nah tapi setelah selesai pertemuan itu, pasangan suami istri ini datang kepada hamba Tuhan ini. Dan sang istri bilang begini, Pak terima kasih banyak Pak, saya sangat diberkati dengan apa yang Bapak ajarkan. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Oh ini Pak, ini suami saya Pak. Nah ini suami saya Pak yang dari tadi maksa-maksa saya supaya saya ikut pertemuan ini Pak. Saya itu dari latar belakang kepercayaan lain Pak. Suami sayalah yang memperkenalkan saya sama Tuhan Yesus. Sehingga saya boleh percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga saya boleh dimenangkan karena suami saya. Oh ya Pak, maaf ya. Kalau suami saya tadi tidur ya Pak, saya minta maaf. Suami saya itu sedang dalam perawatan Pak. Jadi dia harus minum obat dan obatnya obat keras Pak. Dan setiap kali minum obat itu dia itu ngantuk Pak karena berisi obat tidur Pak. Minta maaf kalau suami saya tidur. Wah, waktu mendengar hal itu hamba Tuhan ini merasa bersalah Bapak Ibu ya. Waduh, dia tadi menghakimi begitu ya, menuduh padahal justru suaminya ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau mau dirasa-rasa, wah seolah-olah aduh nggak ada hadirat Tuhan begitu ya. Kalau dirasa-rasa, aduh rasanya khotbahnya nggak mantep, nggak menyentuh hati. Tapi siapa yang tahu? Ternyata suaminya ini justru yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan untuk memenangkan keluarganya. Nah saya ingat satu kali saya ada masalah, saya punya masalah saya berat. Dan waktu itu saya ke gereja bersama dengan teman-teman saya. Dan waktu itu masih di Geraha Manggala ya Bapak Ibu ya. Ke Geraha Manggala yang di Jalan Aceh. Nah saya ke sana bersama dengan teman-teman saya. Ya namanya orang sedang dapat masalah ya. Rasanya sulit memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin hadirat Tuhan kuat pada saat itu. Tapi kembali lagi, karena saya punya masalah, jadi sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saya mau bawa perasaan, seolah-olah gak ada hadirat Tuhan. Tapi saya belajar untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di tengah-tengah pujian penyembahan, saya mau lihat siapa sih yang khotbah, begitu ya. Waktu saya lihat yang khotbah, aduh kenapa dia yang khotbah? Saya itu lagi butuh kekuatan. Tapi kok justru yang khotbah ini, aduh saya tahu kalau dia khotbah mendayu-dayu. Kalau dia khotbah bikin ngantuk, nggak semangat. Ya. Tapi di situ saya, aduh Tuhan ampun. Saya salah Tuhan, ampun saya lihat manusia, ampun Tuhan. Saya mau belajar lihat firman Tuhan. Dan kemudian hamba Tuhan ini khotbah. Dan waktu berkhotbah saya terus fokus dengar firman-Nya. Dan apa yang terjadi? Justru saya mendapat kekuatan, kelegaan dari masalah persoalan saya, dari beban saya, lewat firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Jadi kalau mau bicara tentang perasaan, bisa saja kita nggak mood. Kalau berbicara tentang perasaan, bisa saja kita mematok segala sesuatunya salah. Kita pikir ada hadirat Tuhan, nggak ada hadirat Tuhan. Yang penting adalah apakah hati kita itu mau bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Saya merenungkan Bapak Ibu, dulu ketika gereja mula-mula itu kekristenan itu mengalami banyak tekanan, banyak aniaya. Kenapa? Karena pada masa itu kekristenan dianggap sebagai ajaran yang baru sehingga banyak yang bersalah paham dan menganggap ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Maka itu kenapa banyak murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mereka harus mengalami aniaya. Mereka harus mengalami bagaimana ditekan, bagaimana dilarang untuk ibadah. Dan mereka harus bersembunyi di tempat-tempat yang tidak ketahuan di mana mereka bisa beribadah. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka harus lari dari aniaya. Nah waktu mereka mengalami itu, saya merenungkan gini, perasaan mereka apa Bapak Ibu? Perasaan mereka apa? Sederhana, mereka takut. Maka itu kenapa kalau kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus selalu menguatkan,
Rasul Paulus selalu memberikan kekuatan bagi setiap umat Tuhan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan apapun yang mereka alami. Sekalipun perasaan manusia mereka takut, tetapi karena ada roh Allah dalam hati mereka, itulah yang membuat mereka tidak menyerah. Itulah yang membuat mereka tetap kuat. Itulah yang membuat mereka tetap setia, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Sedangkan seringkali kita nggak di dalam tekanan, kita nggak di dalam kesusahan, kita nggak dalam kesulitan, kadang-kadang kita aja males untuk ibadah. Betul Bapak Ibu? Jadi sebetulnya bukan masalah apa? Bukan masalah kita rasa-rasa apa. Tapi masalahnya apakah di hati kita ada kesungguhan atau tidak. Selama kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita percaya kita akan merasakan Tuhan, bahkan kita akan terus melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita hidup bukan karena apa yang kita rasa-rasa, kita hidup karena iman. Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kenapa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau barang siapa mengarahkan hidupnya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sekalipun gak rasa-rasa apa-apa, kita percaya dengan iman bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Yang sungguh-sungguh mencari Dia, percayalah. Doa sekalipun belum dijawab, tapi Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Sekalipun pengharapan kita belum terkabul, percayalah pengharapan itu pasti terwujud tepat pada waktunya. Sebetulnya Tuhan itu jawab doa dengan 3 hal Bapak Ibu ya. Yang pertama, Tuhan jawab begini, ya. Nah, itu yang kita mau ya. Tuhan minta, ya. Tuhan berkati, ya. Tuhan tolong, ya. Wah, itu yang kita mau, betul ya. Tapi jawaban yang kedua, itu apa Bapak Ibu? Apa? Wah, tahu semua ya. Tapi siap nggak buat nunggu? Kadang-kadang nggak sabar. Ya, kadang-kadang nggak sabar. Yang ketiga apa? Tahu juga ya semua ya. Tapi siap nggak untuk terima jawaban tidak? Siap nggak? Anak-anak muda ya. Tuhan itu jodoh saya. Bukan. Iya itu jodoh saya. Bukan. Pasti jodoh saya. Bukan. Banyak kesamaan. Pasti jodoh saya. Bukan. Iya itu jodoh saya. Jadianlah. Dan di dalam perjalanan mereka pacaran, mereka bina hubungan, mulai ada kesulitan, mulai ada masalah. Kok kamu beda dulu ya? Wah mulai ya merasa terancam, merasa gak enak dan akhirnya putus dan akhirnya ngomong sama Tuhan, Tuhan ternyata dia bukan jodoh saya, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan bilang lah dari awal juga karena udah dibilang bukan. Tapi ya itulah manusia kan, seringkali gak sabar, seringkali gak siap menerima jawaban tidak. Padahal kalau kita mau tahu dan kita mau menyerahkan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita, maka kita akan terus melihat bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, kita hidup bukan karena apa yang kita rasa-rasa, kita hidup karena iman. Toh kita bisa masuk hadirat Tuhan bukan karena kekuatan kita. Maka itu kalau tadi dikatakan, ayo memuji Tuhan lebih lagi biar hadirat Tuhan kuat. Ayo tinggikan Tuhan lebih lagi biar hadirat Tuhan kuat. Kita bisa masuk hadirat Tuhan bukan karena perbuatan kita Bapak Ibu. Kita bisa masuk hadirat Tuhan karena darah Yesus. Kita dilayakan, kita dikuduskan. Semua karena kasih anugerah dan karunia Tuhan Yesus.
Dan ketika kita menyadari itu, maka disitulah kita mulai memuji dan menyembah Tuhan karena Dia layak untuk ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Maka itu saya percaya kalau kita punya pemikiran dan sikap seperti ini, kita datang ke ibadah, kita datang bukan untuk membawa keluh kesah kita, tapi kita membawa hati kita untuk bersyukur dan meninggikan Tuhan. Dan di tengah-tengah ucapan syukur dan meninggikan Tuhan, di dalamnya ada mujizat Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita nggak berharap, justru Tuhan kasih, itu luar biasa. Amin. Ketika kita lagi nggak mikirin, udahlah, pokoknya yang saya mau tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Pulang ada berkat Tuhan, itu luar biasa. Amin. Justru waktu kita, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Pulang, kok rasanya nggak ada berkat Tuhan, kecewa. Betul gak? Jadi lebih baik ayo tinggikan Tuhan saja. Puji Tuhan, muliakan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membuka jalan, memberikan mujizat dalam hidup kita, itu terserah Tuhan. Next. Nah, Hosea 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, jadi 2 ayat firman Tuhan ini sudah meneguhkan kita bahwa Tuhan tuh pasti akan muncul ketika kita bersungguh hati dalam Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh dari kita. Kembali lagi, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tapi masalahnya seringkali bukan di Tuhan. Masalahnya seringkali kita yang jauh dari Tuhan. Seringkali kita yang sulit untuk merasakan Tuhan. Karena seringkali kita yang malas untuk mendekat dan datang kepada Tuhan. Yang membuat kita gak bersungguh hati dan gak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Cepat saja next. Ada 3 hal yang membuat kita bisa sulit untuk bersungguh hati. Ada 3 hal yang membuat kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada yang lainnya dan bukan kepada Tuhan. Nah, saya ambil dari ilustrasi benih firman yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Apa yang membuat benih firman tidak bertumbuh dan tidak berbuah? Yang pertama, karena sikap hati yang tidak mengerti dan iblis merampas firman itu. Kalau saya mau katakan, ini berbicara tentang Kristen yang hanya Kristen KTP. Jadi KTP-nya agamanya Kristen. Kalau ditanya orang, kamu agamanya apa? Kristen. Setiap minggu ibadah, karena apa? Ya sudah, namanya orang Kristen, setiap hari Minggu ke gereja. Setelah itu ya sudah, Senin sampai Sabtu suka-suka saya, terserah saya, mau buat apa, mau bikin apa, itu bukan urusan Tuhan. Pokoknya toh saya hari Minggu ke gereja. Jadi ke gereja itu hanya sekedar rutinitas. Ke gereja hanya sekedar tradisi. Tetapi untuk bertumbuh lebih lagi, untuk lebih lagi mau mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, itu tidak mau. Nah, saya melayani waktu itu bersama dengan rekan saya melayani 4 kali. Kami berdoa bagi ada seorang yang mengalami sakit. Jadi dia sakit, minta dilayani, dan saya bersama dengan rekan saya beberapa kali, 4 kali bolak-balik untuk mendoakan. Dan yang keempat kali kami baru tahu dari anaknya. Jadi anaknya cerita, ternyata yang sakit ini sempat punya persekutuan dengan kuasa gelap. Persekutuan dengan kuasa gelap, dan ternyata keluarganya juga adalah keluarga yang banyak memiliki persekutuan dengan kuasa gelap. Dan waktu dia sakit seperti ini, anaknya justru sempat bawa orang yang katanya orang pinter, padahal bukan saya yang bilang ya. Nah,
Panggil untuk apa? Dibilang gini, tolong. Ada sesuatu di dalam dirinya, tolong. Supaya bagaimana caranya supaya dicabut. Bukan panggil Tuhan Yesus, tapi panggil orang, begitu ya. Katanya, yang orang katanya pinter, begitu ya. Lalu saya tanya sama anaknya, loh memang latar belakang kepercayaannya apa? Terus anaknya senyum, dari dulu juga Kristen. Lah, kok Kristen tapi masih berurusan dengan kuasa gelap? Percaya dengan kuasa gelap. Nah inilah saya mau katakan, apakah banyak orang seperti ini Bapak Ibu? Banyak orang Kristen seperti ini? Banyak. Kristen tapi masih kompromi. Maka itu jangan heran, ada banyak orang yang katanya Kristen, tapi dalam kehidupan rumah tangganya nggak baik, dalam kehidupan usahanya nggak baik, dalam karakternya nggak baik, karena ya ini hanya menjadi Kristen KTP, hanya menjadi Kristen yang namanya Kristen, tapi nggak betul-betul mau memahami, mendalami kekristenan di dalam kehidupannya. Dan sangat dengan mudah dikatakan iblis merampas kehidupannya, iblis merampas segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Nah yang kedua yang membuat benih firman tidak bertumbuh dan tidak berbuah, nah ini banyak Bapak Ibu ya, penganiayaan dan penindasan. Masalah dalam kehidupan, tantangan dalam kehidupan membuat akhirnya kecewa. Kecewa kepada keadaan, kecewa kepada manusia, dan jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Saya melayani ada 2 orang ibu. Saya memperhatikan dari 2 orang ibu ini saya belajar sesuatu. Nah satu ibu dia cerita tentang masalah yang dia hadapi. Dan waktu saya dengar masalah ibu ini, saya perhatikan, waduh, ibu ini kuat. Kenapa? Karena ibu ini masalahnya berat. Kalau saya menghadapi masalah seperti ibu ini, waduh, buat saya juga nggak mudah. Tapi yang luar biasa, ibu ini selalu bilang gini, tolong doakan ya Pak, saya tetap percaya Tuhan pasti tolong Pak. Saya tetap percaya Tuhan pasti nggak tinggal diam Pak. Dan sampai hari ini setiap minggu dia pasti akan broadcast sama saya, broadcast WA, dan dia bilang selamat hari Minggu, selamat ibadah, Tuhan Yesus baik, dan dia kasih ayat-ayat firman Tuhan. Dan beberapa kali dia pernah kontak saya lagi dan dia bilang begini, Pak terima kasih buat doanya, saya melihat Tuhan sedang bekerja melakukan ini, Tuhan sedang buat ini, Tuhan sedang lakukan ini. Nah jadi saya melihat di dalam masalahnya, dia selalu melihat bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan yang sedang bekerja. Nah tapi beda dengan satu ibu. Nah ibu ini dia selalu komplain dengan masalah. Dan menurut saya masalah ibu ini tidak seberat masalah ibu yang ini. Jauh banget. Enggak berat masalah dia. Asal dia mau tenang, bersyukur, sebetulnya dia bisa melihat di balik semuanya itu banyak sekali kebaikan Tuhan. Tapi dia enggak, selalu dia lihat masalahnya. Dia bilang, Pak kenapa ya selalu hidup saya dirundung dengan masalah. Dulu yang Bapak doakan masalah ini udah beres Pak, tapi muncul lagi masalah yang baru. Nah jadi selalu dia fokus sama masalah. Sampai satu kali dia pernah bilang gini, Pak saya sudah mau menyerah Pak, saya apatis sama hidup. Saya apatis, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu baik gak sih sama saya? Kenapa? Saya sudah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan selalu berikan masalah buat hidup saya. Nah saya memperhatikan perbedaan, bahwa yang satu ibu di balik masalah yang dia hadapi, dia selalu berusaha melihat kebaikan Tuhan, dan betul dia selalu merasakan ada Tuhan di situ. Tapi yang satu ibu dia selalu fokus sama masalah, yang membuat akhirnya dia sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Nah satu kali di KUL, itu waktu itu temanya jangan tawar hati. Dan gak tahu sama gak ya tema materinya, sama ya, pernah ya. Kalau yang ikut KUL ada satu jangan tawar hati. Nah waktu itu ada satu pengerja dia bagikan ya
Kalau kita tidak tawar hati maka ada berkat Tuhan. Kalau kita tidak tawar hati maka ada terobosan. Kalau kita tidak tawar hati maka Tuhan akan memberikan mujizat. Amin. Nah, tapi waktu dia sampaikan itu saya bilang gini, saya setuju Pak, tapi boleh gak saya koreksi? Saya percaya Pak, sekalipun saya tawar hati, tetap ada berkat Tuhan. Sekalipun saya tawar hati, tetap ada mujizat Tuhan. Sekalipun saya tawar hati, tetap Tuhan memberikan terobosan dalam hidup saya. Tetapi kenapa kita jangan tawar hati? Karena waktu kita tawar hati, Tuhan mau buat mujizat, Tuhan mau memberikan berkat, kita tidak akan pernah bisa melihat dan kita tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka, Tuhan buat mujizat, Tuhan berikan berkat, Tuhan pelihara hidup mereka. Tapi toh mereka tetap bersungut-sungut. Betul? Mereka tetap bersungut-sungut dan mereka tetap dengan cepat berubah setia kepada Tuhan. Padahal banyak mujizat yang mereka alami. Jadi kembali lagi, mujizat tidak menentukan apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Tetapi yang membuat kita setia kepada Tuhan adalah sikap hati. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa, sekalipun kita belum mendapatkan apa-apa, sekalipun kita belum mendapatkan mujizat dan jawaban dari Tuhan dalam hidup kita, tapi sikap hati kita yang bersungguh-sungguh tetap kepada Tuhan, itulah yang membuat kita tetap kuat, itulah yang tetap membuat kita teguh. Amin. Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan kalau kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya minta waktu sedikit ya, karena kan saya jarang-jarang juga kesini begitu ya. Jadi sekalian aja begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di masa pandemi, nah sampai hari ini ada konten di YouTube yang cepat melesat. Konten apa Bapak Ibu? Konten apa? Konten makan. Setuju nggak? Ya mungkin waktu masa pandemi banyak orang yang tiba-tiba kehilangan nafsu makan, begitu ya. Kehilangan nafsu makan dan kemudian mereka harus dimotivasi supaya bisa makan kembali, begitu ya. Jadi mereka, ini banyak konten-konten makan, jadi mereka lihat ada orang makan sambil makan sekalipun cuma nasi sama garam, kok jadi enak begitu ya. Lihat orang makan, begitu ya, lihat orang makan. Nah salah satunya saya Bapak Ibu ya. Saya sempat mengalami, sulit untuk makan. Dan kemudian saya mulai lihat konten orang makan begitu ya. Saya mulai makan ya. Waduh, rasanya nikmat begitu ya. Lihat orang makan enak, saya juga jadi enak makan. Nah, satu kali saya lihat konten, nah sekarang bukan konten makan, tapi konten buat makanan. Konten buat makanan. Jadi dia kasih tahu, ini udang, kita kupas dulu. Dia bilang kita kupas, kasih lihat, nah ini udang yang sudah dikupas. Ya kita potong-potong bawangnya, kita potong-potong tomatnya, kita potong-potong sayurnya. Dan saya sambil makan, saya lihat itu, enggak selera Bapak Ibu. Beda sama waktu orang lagi makan. Nah di situ saya belajar sesuatu bahwa orang itu paling enggak suka yang namanya proses. Betul ya? Orang males lihat proses, orang maunya langsung jadinya. Padahal hasil yang baik ditentukan oleh proses. Tanpa proses nggak akan ada hasil yang baik. Nggak ada sesuatu yang baik yang kita bisa terima. Maka itu Bapak Ibu, waktu kita mengalami proses, waktu kita mengalami masalah, mari kita katakan, Tuhan, saya percaya bahwa masalah persoalan proses yang saya hadapi itu baik untuk masa depan saya. Saya mau tetap melihat bahwa Tuhan bekerja dan di balik segala sesuatunya pasti ada kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Maka itu waktu kita memiliki sikap seperti ini, maka ketika masalah datang itu tidak membuat kita putus asa, itu tidak membuat kita jatuh, tapi membuat kita menyadari supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat.
Contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya ini kan ya tetaplah ya ini sih bukan rahasia kan. Yang namanya hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, pastilah namanya pasangan suami istri pernah ribut. Setuju gak? Wah, setuju ya. Pernah ribut begitu, mau ribut kecil, mau ribut besar begitu ya. Nah, tapi ketika saya memperlengkapi pikiran saya dan diri saya begini, alah ribut seperti ini mah wajar. Biasa, semua juga pasti mengalami. Dan ketika saya memperlengkapi seperti ini, maka dengan mudah ketika keributan terjadi, dengan mudah diatasi, dengan mudah gak jadi ganjelan. Karena apa? Hal ini sih wajar. Betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita anggap ini gak wajar, ini adalah sesuatu yang, ini sesuatu yang gak biasa. Nah itulah yang membuat akhirnya justru masalah jadi luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Maka itu sekarang kalau saya udah mau ribut nih, wah, saya cuma bilang gini, udah stop lah. Sekarang gini, ribut juga percuma. Karena apa? Karena saya merasa diri saya benar. Anda merasa diri Anda benar. Jadi ngapain kita ributin? Udah diem aja dulu. Begitu. Ya kan Bapak Ibu ya? Justru kita lebih mudah mengatasi ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah biasa. Masalah itu biasa. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan dan pasti selalu ada jalan keluarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang membuat benih firman tidak bertumbuh dan tidak berbuah? Yang ketiga, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman akan ada masa yang sukar. Nah, kenapa masa yang sukar? Karena dikatakan banyak orang yang akan lebih mencintai dirinya sendiri. Akan banyak orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri, memberontak, tidak mengasihi dan tidak mau berdamai. Kenapa? Karena mereka tanpa sadar, mereka khawatir tentang, bagaimana ya kalau nanti ke depan saya nggak bisa sukses, bagaimana kalau saya nggak bisa berhasil, bagaimana kalau saya nggak bisa kaya, begitu ya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, halalkan segala cara. Lakukan apapun yang kita bisa lakukan, sekalipun kita harus menjatuhkan sesama, menjatuhkan orang lain. Yang penting tujuan saya tercapai. Tapi justru ketika orang memiliki sikap seperti ini, dikatakan orang-orang ini akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Saya mendapatkan sebuah berita di Korea Selatan dan di Jepang ada banyak, khususnya anak-anak muda yang meninggalkan agama dan berbalik kepada paham agnostik. Nah, apa itu paham agnostik? Paham agnostik adalah paham yang mengatakan seperti ini. Mau Tuhan ada, mau Tuhan gak ada, bodoh amat. Tuhan gak mengurusi hidup saya juga gak berurusan sama Tuhan. Saya punya hidup saya, terserah saya mau pakai hidup saya bagaimana, bukan urusan Tuhan. Yang penting bagaimana saya bisa berhasil, bagaimana saya bisa sukses, sehingga saya bisa memiliki gaya hidup yang hedonisme dan sekularisme. Jadi mereka semua memikirkan bagaimana untuk bisa kaya, bagaimana untuk bisa sukses. Gak peduli bagaimanapun caranya, yang penting masa depan mereka pikir mereka bisa bahagia dengan semuanya itu. Saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu ya, di Indonesia banyak anak-anak muda juga yang sedang stres karena ini. Karena mereka mulai takut bagaimana dengan masa depan mereka. Gimana? Latar belakang saya bukan dari orang yang sukses, bukan dari keluarga yang berhasil. Mereka lihat media sosial, enak ya. Orang bisa punya ini, punya itu. Orang bisa dapatkan ini dan dapatkan itu. Orang punya bisa gaya hidup ini dan gaya hidup itu. Dan tanpa disadari itu mempengaruhi yang membuat mereka stres. Padahal media sosial itu juga belum tentu benar Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, satu kali ada satu cerita lucu di grup Bapak Ibu ya. Nah di grup teman saya melihat ada seseorang yang mempost sebuah
foto USG perut. Dan kemudian dia post itu dan kemudian dia tulis, maksudnya dia membroadcast itu dan dia tulis begini, "Selamat ya atas kehamilan istri dari si A," dia bilang begitu. Lalu gak lama teman grup yang lain, selamat ya, congratulations, selamat," begitu ya. Nah gak lama si A masuk, si A bilang begini, "Sorry, kalau mau mempost sesuatu, coba tolong diperhatikan dengan baik. Itu bukan foto USG perut istri saya. Itu foto USG perut saya." Kalau gak salah dia bilang gini, "Saya itu didiagnosa memiliki masalah pembengkakan empedu kalau gak salah. Jadi tolong doakan supaya saya sembuh." Itu dari yang selamat ya, congratulations ya, itu berubah langsung jadi GWS ya, get well soon, cepat sembuh, cepat pulih. Nah banyak orang kan yang seperti itu, betul nggak? Hanya ngikut begitu ya, tanpa melihat kebenarannya. Nah demikian juga banyak orang media hanya gini, hanya wah iya gitu ya betul, tanpa mau betul-betul melihat apakah itu sungguh-sungguh sebuah kebenaran apa bukan kebenaran. Tapi ternyata banyak orang yang banyak orang yang dipengaruhi. Orang pikir begini, wah dia hidup senang karena dia bisa hidup mewah. Padahal di balik itu kita nggak pernah tahu hidup mewah dia siapa tahu minjem. Hanya konten, hanya foto sesaat, betul ya. Satu kali saya pernah foto di Situ Patenggang, tahu kan Situ Patenggang dekat sini kan? Situ Patenggang foto, ya. Lalu ada saya di WA status, lalu orang bilang gini, lu lagi ada di Bali? Harusnya saya bilang iya gitu ya. Saya bilang, oh enggak bukan, itu di Situ Patenggang. Nah orang kan mudah aja tertipu dengan apa yang ditampilkan, padahal belum tentu di balik itu sesuai, betul nggak? Betul nggak? Maka itu kembali lagi, mari yang penting kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menepati asal kita mau bersungguh-sungguh hati di dalam Tuhan. Saya diberkati dengan satu kesaksian dari seorang aktor. Aktor ini aktor berhasil, aktor sukses. Nah lalu teman-temannya bilang begini, "Kamu itu orang hebat. Kamu itu harus bagaimana caranya untuk mendapatkan piala Oscar," dia bilang begitu, piala Oscar. Dan dia bilang gini, piala Oscar enggak lah, jauh itu sih, jauh dari mimpi saya. Udahlah, yang penting saya bisa buat film yang terbaik itu sudah cukup, dia bilang begitu. Nah dalam perjalanannya dia melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan, dia kerjakan dengan baik apa yang dia bisa. Dan hari ini dia buat statement seperti ini, "Piala Oscar saya tidak perlu kejar, justru piala Oscar yang datang kepada saya." Nah demikian juga Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, apa yang kita punya kerjakan dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, bersyukur dengan apapun yang kita miliki hari ini dengan sebaik-baiknya, pelihara keluarga kita dengan baik, pelihara anak-anak dengan baik, doakan mereka bukan hanya supaya mereka sukses, bukan hanya supaya mereka jadi orang kaya, tapi doakan supaya anak-anak tetap setia sampai akhir sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya ada satu ibu yang dia konsel sama saya, dia bilang, "Pak tolong doakan, anak saya nggak tahu nih Pak, tiba-tiba dia kecewa sama Tuhan dan dia mau kepada kepercayaan yang lain." Nah nggak mudah Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kalau anggota keluarga kita melepaskan jaminan keselamatannya. Maka itu doa buat anak-anak Bapak Ibu ya, supaya setiap kita sama seperti Yosua berkata, "Aku dan seluruh keluargaku hanya akan beribadah kepada Allah saja di dalam nama Tuhan Yesus." Amin Bapak Ibu. Nah saya akan tutup terakhir. Satu kali saya dapat satu video, dan video ini berisi seperti wawancara ya, seperti wawancara talk show begitu. Dan ada seorang ayah dan pembawa acara.
Nah, pembawa acaranya tanya seperti ini. Gimana Pak, Bapak siap untuk berjumpa dengan anak Bapak? Lalu sang papa ini sambil menghela nafas, ya saya siap. Nah, kenapa dia menghela nafas? Karena dia dapat kabar anaknya itu transgender. Dari laki-laki jadi perempuan. Dan kemudian baik kita panggil ya sekarang ya. Silakan masuk anaknya. Dan itu anaknya perawakannya laki-laki, tapi dandanannya udah perempuan. Dan waktu datang, waktu masuk, itu saya lihat kekecewaan dari muka papahnya. Kekecewaan yang sangat, papanya nangis waktu lihat anaknya seperti itu. Dan papanya berusaha, akhirnya gak kuat juga, berusaha untuk pergi dari sana. Anaknya berusaha tarik papahnya gak mau. Anaknya berusaha peluk anaknya, papahnya coba singkirkan tangan anaknya. Nah, saya merenungkan bahwa mungkin papahnya itu ada sebuah penyesalan. Dia kecewa sama anaknya pasti. Tapi mungkin dia juga kecewa sama dirinya sendiri. Kemana anaknya waktu anaknya butuh dia? Mungkin dia sibuk waktu itu, sibuk. Saya kan kerja supaya apa? Supaya dapat uang banyak. Kalau dapat uang banyak, kita bisa pergi liburan bersama-sama. Semuanya buat kamu. Tapi dia gak pernah sadar, hidup jalan terus. Anak selalu butuh orang tuanya, kapanpun, dimanapun, anak perlu orang tuanya. Dan saat itu, mungkin itu sebuah penyesalan. Mungkin anaknya satu saat bisa pulih, tetapi mungkin perlu waktu dan perlu proses. Maka itu mari, ayo perhatikan anak-anak, doakan anak-anak. Dan hari-hari ini, janji Tuhan melalui gembala kita, bahwa generasi Yeremia, anak-anak akan dipakai Tuhan luar biasa, akan dibangkitkan luar biasa. Dan biarlah ini juga bagi anak-anak muda di GBI Lembang, bagi anak-anak daripada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan hormat kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu.